السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim. Ikhwatul iman, jama'atu salati subuhi asadani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Bapak Ibu, tuan-tuan yang mulia, majelis kajian sirah an-nabawiyah yang pada pagi hari ini yang kami muliakan, yang kami cintai, yang hadir di majelis ini ataupun yang mengikuti melalui live secara langsung dari FB Masjid Al-Munawwarah Anggrek Sari. Kami semua mendoakan mudah-mudahan semuanya yang istifadah, mengambil faedah daripada kisah yang agung ini diberikan oleh Allah panjang umur dan husnul khotimah semuanya, amin ya rabbal alamin. Al-hadisatul kubra, masih sekitar peristiwa-peristiwa besar allati waqa'at qubaila wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ia terjadi menjelang wafatnya kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi liqa'il madi, di pertemuan yang sudah lalu kita sudah membahas dialog al-khiwaru bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ibnatihi Fatimati az-Zahra, Fatimata az-Zahra, yaitu dialog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan putrinya yaitu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Maka setelah itu terjadi rentetan yang berikutnya, siwakuhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam masih menyempatkan diri beliau untuk bersiwak, menggosok gigi beliau. Waqalat Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha, dalam satu riwayat Sayyidah Aisyah menjelaskan dan meriwayatkan dan mengisahkan ketika Nabi SAW di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal di tahun 11 Hijriah itu, ketika beliau semakin berat keadaan beliau, Nabi SAW, dakhala alaina rajulun min ali Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Di hadis yang pertama dalam kitab Musnad Abi Ya'la Al-Musuli, hadis yang ke-4467, dan di riwayat yang lain juga disebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama qalat Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah semakin berat kondisi badan beliau, beliau berbaring waktu itu fi hujrati, di kamarku, berbantalkan wisadah, beralaskan bantal di leher beliau.
Maka ketika itu masuklah seorang laki-laki dari keluarganya abahku, yaitu Abu Bakar. Wa fi ba'dir riwayat, di riwayat yang lain laki-laki ini disebut dengan nama Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhu. Nah, Sayyidina Abdurrahman waktu itu menjenguk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk, wa ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yadihi Abdurrahman ibni Abi Bakar siwakul akhdar. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat kedatangan Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu an. Beliau perhatikan, dan pandangan beliau tertumpu pada sesuatu benda yang ada di tangannya Sayyidina Abdurrahman radhiyallahu an. Sayyidah Aisyah yang tahu tentang apa yang ada di benak Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghendaki sesuatu tersebut. Siwakun akhdar. Jadi Sayyidina Abdurrahman ketika menjenguk Nabi, beliau membawa siwak yang warnanya masih kehijauan. Wa qalat, Aisyah kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, atuhibbu?" Ya Rasul, apakah engkau suka an u'tiyaka hadas siwaka, seandainya aku berikan siwak itu kepadamu ya Rasulullah? Fa asyara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian menganggukkan kepala beliau dengan suara yang lirih, beliau mengatakan, "Na'am, iya." Fa asyara bi ra'sihi, Nabi menganggukkan kepala beliau, faqala, sambil mengatakan, "Na'am." Dan suara itu begitu lirih didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha. Fa akhadtuh, karena Nabi mengiyakan, Nabi menghendaki, maka aku minta siwak hijau itu dari tangannya saudaraku Abdurrahman bin Abi Bakar. "Ya Abdurrahman, aku ambil siwakmu, akan kuberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian famadaqtuhu, karena aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu lemah badan beliau, dan aku tidak ingin ada idayah dengan siwaknya Abdurrahman, yang mana pada waktu itu Sayyidina Abdurrahman masih muda. Tentu siwaknya agak kasar gitu, Pak. Jadi Sayyidah Aisyah tahu siwak yang dipakai Sayyidina Abdurrahman bin Abi Bakar ini siwaknya siwak anak muda. Jadi agak kasar gitu, Pak. Tumbukan ujungnya itu masih agak kasar. Maka ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengetahui keadaan Nabi yang sudah lemah, tenaganya yang sudah berkurang, maka apa kata Sayyidah Aisyah? Siwak itu kemudian aku gigit dengan mulutku, dengan gigi-gigiku, kemudian aku lumur lagi dengan ludah-ludahku sehingga siwak itu menjadi lembut. Baru kemudian aku berikan siwak itu, summa a'taituhu iyah, kemudian baru siwak itu aku berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa faqalat, Aisyah kemudian menjelaskan, fastana bihi ka ahsana ma ra'aituhu yustannu bi siwakin qabla. Setelah siwak itu ada di tangan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aituhu, aku melihat Nabi bersiwak sebagaimana ketika beliau bersiwak biasanya ketika belum sakit. Beliau sungguh-sungguh menyempurnakan siwak beliau. Aku perhatikan cara bersiwak beliau sama persis dengan cara bersiwak beliau ketika beliau belum sakit. Tidak berkurang sedikit pun, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Yastanu bisiwakin qabla. Faqalat summa wada'ahu fawajadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah selesai, siwak itu diletakkan kembali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah terjadi dialog dengan Fatimah radhiyallahu anha, masuklah seorang laki-laki yang bernama Abdurrahman bin Abi Bakar. Ini saudaranya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Sayyidina Abdurrahman ketika masuk ke dalam biliknya Sayyidah Aisyah untuk melihat atau memastikan kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau membawa siwak hijau yang biasanya siwak itu dikantongin. Ini kebetulan dipegang, Pak. Karena dipegang, Nabi melihat. Nah, ketika beliau melihat yang mulia sallallahu alaihi wasallam, fa asyara bihi, Nabi memberikan isyarat bahwa Nabi ingin bersiwak. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha
Beliau mengambilnya dari tangan saudaranya, kemudian dilumerkannya dengan gigi-gigi beliau, kemudian dibasahin dengan ludah beliau, baru kemudian dipergunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersiwak yang terakhir kali. Dan dalam satu riwayat, ba'da wafatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Aisyah pernah mengatakan begini, dan ini ucapan beliau setelah berapa hari setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya telah benar-benar qad amanya Allah Ta'ala nikmatan kabirah. Aku ini termasuk yang paling beruntung di antara istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sakit di rumahku, beliau menjelang wafat ada di pangkuanku, dan ludah yang terakhir yang berkumpul dengan ludahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ludahku, kata Sayyidah Aisyah. Kenapa? Karena siwak yang dipakai terakhir oleh Nabi itu dilumat dulu, digigit sama Sayyidah Aisyah, yang tentunya ludah beliau bercampur dengan ludahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kenikmatan yang agung bagi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi peristiwa yang setelah terjadi al-khiwar bainan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa Fatimah bintu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, di hari Senin itu di pagi hari Nabi memanggil Sayyidah Fatimah, kemudian berbicara, berpesan kepada beliau. Setelah selesai apa yang dihajatkan beliau, masuk seorang laki-laki dari kalangan keluarganya Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian laki-laki itu membawa siwak dan kemudian dipergunakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan atau membersihkan gigi beliau atau bersiwak di saat-saat terakhir beliau. Nah, kemudian yang ketiga, rentetan peristiwa yang terjadi di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Setelah Nabi selesai bersiwak, wa fi ba'd riwayat yang kami sampaikan ini hadisnya ada mengatakan dhaif, bukan hadis yang sahih. Sepakat ulama, hadis yang saya sampaikan, yang saya baca ini adalah hadis dhaif. Ulama banyak yang mendoifkan riwayat ini. Hadisnya panjang banget, Pak. Dalam kitab Majmu'uz Zawaid itu hampir 3 lembar satu hadis. Cuma di sini bil ikhtisar diringkas, yaitu al-khiwar bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Jibril wa malakal mauti. Yaitu peristiwa kisah yang menceritakan tentang dialog Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril dan malaikat Israel, Pak. Hadis ini dhaif. Sepakat para ulama bahwasanya ada satu peristiwa, tetapi para ulama banyak yang menukil dengan riwayat ini. Jadi Nabi SAW sebelum wafat beliau berdialog atau sempat berdialog dengan malaikat Jibril dan malaikat maut atau yang dikenal dengan malaikat Israel. Baik, kita lihat secara singkat. Lamma baqiya min ajli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun nazala alaihi Jibrilu. Ketika 3 hari menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril datang. Fahabato Jibrilu, malaikat Jibril turun dari langit menjumpai Rasulullah SAW, dan itu 3 kali, Pak, selama 3 hari berturut-turut, dari mulai tanggal, kalau beliau wafat di tanggal 12, 11, 10. Jadi tanggal 10 Rabiul Awal, 3 hari sebelum wafatnya Nabi SAW, malaikat Jibril sudah datang. Fayaqulu au faqalat, kemudian malaikat Jibril ini bertanya kepada Rasulullah SAW, waqala ya Ahmad, wahai Ahmad, innallaha arsalani ikraman laka wa tafdilan lak wa khosatan laka yas'aluka amma huwa a'lamu bih sya'n. Ya Ahmad, aku ini diutus oleh Allah untuk memuliakanmu, tafdilan laka, dan mengagungkanmu, memuliakanmu, penghormatan bagimu, ikraman lak, dan sebagai khususiyah, keistimewaan yang Allah berikan kepadamu. Aku ingin bertanya kepadamu ya Muhammad,
kaifa tajiduka, apa yang kau rasakan sekarang? Ini di hari ketiga sebelum wafatnya beliau. Wa qala ajiduni ya Jibril maghmuman wa ajiduni makruban. Ya Jibril, aku ini setengah sadar, setengah tidak. Mugma alaih, maghmuman. Kadang saking beratnya aku sampai tidak tersadar. Makruban, begitu berat keadaan yang kurasakan ini ya Jibril. Kemudian setelah mendapat kabar seperti itu, malaikat Jibril naik lagi, Pak, fasaidat. Di hari kedua sebelum Nabi wafat, hafato Jibril. Jibril datang lagi, Pak, dengan ucapan yang sama, ya Ahmad, innallaha qad arsalani ikraman laka wa tafdilan laka wa khosatan laka yas'aluka. Allah menitipkan satu pertanyaan kepadaku untukmu, yang mana Allah lebih tahu keadaanmu. Mata jiduka, apa yang kau rasakan sekarang ya Muhammad? Wa qala Nabi menjawab, ajiduni makmuman wa makruban. Ya Jibril, keadaanku hari ini dengan yang kemarin tidak jauh beda. Aku sudah sempat beberapa kali tidak sadar, dan begitu berat, semakin berat aku rasakan. Fasaidat. Kemudian malaikat Jibril naik lagi, Pak. Falamma kana al-yaumus salisu nazala alaihi Jibril wa ma'ahu malakul mauti. Dan di hari ketiga, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, di hari di mana Nabi wafat, maka malaikat Jibril datang untuk yang ketiga kali, dan beliau bersama seorang malaikat yang disebut dengan malaikat Israel. Ini yang pertama, malakul maut. Nah, kemudian selain ada malaikat Israel, malaikat maut, wa ma'ahu malakun akhar sumya malakul Ismail, Pak. Di riwayat ini disebutkan selain ada nama malaikat maut, malaikat Jibril membawa seorang malaikat yang masuk ke biliknya Nabi SAW. Dinamakan malaikat ini namanya malaikat Ismail. Jadi bukan Nabi Ismail aja, malaikat pun punya nama. Dan nama malaikat ini yang bersama dengan malaikat Jibril namanya malaikatu Ismail, malaku Ismail, Pak. Nah, malaikat Ismail di belakang beliau ada 70.000 malaikat yang disebutkan oleh perawi hadis ini, yang malaikat Ismail dan 70.000 malaikat ini bersama lagi, setiap satu malaikat ada 70.000 malaikat. Jadi 70.000 bersama dengan malaikat Ismail, di belakangnya malaikat Jibril dan malaikat maut. Nah, 70.000 ini setiap satu malaikat, di belakangnya lagi ada 70.000 malaikat. Jadi 70.000 kali 70.000 itu kalau tidak salah 4.900.000 malaikat yang akan menjemput ruhnya Nabi SAW, Pak. Walaupun riwayat ini dhaif. Nah, kemudian ketika malaikat Jibril berada di depan, paling dekat dengan Nabi SAW, faqala Jibril, ya Ahmad, wahai Muhammad, atau di sini disebutkan wahai Ahmad, innallaha arsalani ilaika ikraman lak wa tafdilan lak wa khosatan lak. Dengan pertanyaan yang sama dengan 2 hari sebelumnya, ya Ahmad, sesungguhnya benar-benar Allah mengutusku untuk mengagungkanmu, memuliakanmu, memberikan spesialisasi maziyah, keistimewaan kepadamu. Wa yaqulu laka wa yas'aluka, Allah nitip pertanyaan melaluiku untukmu, apa yang kamu rasakan sekarang? Padahal Allah lebih tahu dengan keadaan hambanya. Wa qala ajiduni ya Jibril maghmuman wa makruban. Sama dengan hari yang kemarin kau tanyakan ya Jibril, aku masih sama, panas tinggi, berat aku rasakan ya Jibril. Kemudian summasta'dzana malakul mauti, kemudian malaikat maut minta izin kepada malaikat Jibril untuk minta izin kepada Nabi SAW. Jadi malaikat maut tidak langsung mencabut ruh Nabi, tidak langsung mendekati Nabi, tapi nyolek dulu ke malaikat Jibril, Pak. Karena ini haknya malaikat Jibril. Fasta'dana malakul maut li Jibril. Ya Jibril sampaikan kepada Rasulullah, udah boleh nggak ini waktunya ngambil nih? Minta izin dong. Jadi minta izin, fasta'dana. Maka faqala Jibril, ya Ahmad, hadza malakul maut ya Ahmad, ini yang di sebelah saya, ini malaikat maut Israel, Pak.
malaikat yang mencabut nyawa. Nah, kemudian setelah itu yasta'dinu 'alaika wa lam yasta'dzin ala adamin kana qablak. Ya Ahmad, malaikat Israel ini kalau dia disuruh, diperintahkan oleh Allah untuk mengambil ruh seorang hamba, mulai min zamani Adam alaihissalam hatta ila akhirid dahar, dari mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat, tidak pernah minta izin kepada orang-orang yang sudah ditetapkan kematiannya oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali engkau. Satu-satunya orang yang ketika malaikat Israel ingin mencabut ruhnya, dia minta izin dulu. Nabi-nabi yang lalu enggak pernah, Pak. Nabi Ibrahim kesini, Bani Yakubiyah, Israiliyah, Bani Ismailiyah, semua nabi kalau sudah dead, waktu time-nya habis, ya udah dicabut aja, Pak. Tetapi untuk Nabi SAW, malaikat maut takut, Pak. Ia minta izin dulu melalui malaikat Jibril, sampaikan ke Rasulullah, bolehkah aku mengambil ruhnya? Nah, kemudian setelah itu Nabi SAW bersabda kepada malaikat Jibril, "Idzan lahu," izinkan dia, kasih kesempatan untuk mencabut ruhku. Maka di riwayat yang lain, fadakhala malakul mauti, ada mengatakan di riwayat yang lain bahwa malaikat maut ini tidak di dalam kamar tetapi di luar rumah. Ini riwayat dhaif juga sebetulnya, Pak. Kita sering mendengar ketika itu dia ngetuk pintu, kemudian ada Sayyidah Fatimah diutus oleh Nabi SAW untuk membuka pintu, ternyata ada seorang laki-laki. Sayyidah Fatimah bertanya, "Man anta, siapa engkau?" Waqala, maka malaikat itu menjawab, "Aku ini malaikat maut yang diutus oleh Allah untuk menjemput ruh ayahmu." Ini riwayat yang kedua. Nah, kalau di riwayat ini malaikat maut sudah ada bersama dengan malaikat Jibril. Nah, kemudian wa fi ba'd riwayah fadakhala malakul mauti summa yajlis. Kemudian fawaqafa, bukan yajlis, kemudian dia berdiri di samping kepala Rasulullah SAW. Dan ini banyak hadis-hadis yang sahih yang disampaikan oleh Nabi SAW. Setiap ruh orang beriman itu, Pak, kalau dia akan meninggal, pasti malaikat yang akan mencabut ruhnya itu ada di sebelah kanan kepala orang tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh malaikat Israel. Fawaqafa baina, dan beliau malaikat Israel atau malaikat maut ini juga berdiri di antara kepala Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Faqala, terus malaikat maut ini baru berani bilang ke Nabi, "Ya Rasulullah, ya Ahmad, innallaha arsalani ilaika wa amaroni an uti'aka fi kulli ma ta'muroni." Ya Rasulullah, aku datang ke sini bukan untuk mencabut ruhmu, tetapi Allah berfirman kepadaku, kamu ikuti apa yang diinginkan oleh hambaku kekasihku Muhammad. Seandainya engkau tidak mau kucabut hari ini, maka aku balik, tak kucabut ruhmu. Seandainya engkau perintahkan aku untuk mencabutmu, maka aku akan cabut ruhmu. An uti'aka bima ta'muroni, aku akan taat dengan apa-apa yang kau perintahkan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa taf'al ya malakal mauti, kerjakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Nah, kemudian waqala Jibril, ya Ahmad, innallaha qad istaqa ilaik. Sebelum roh dicabut, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Ahmad, sesungguhnya Allah telah rindu kepadamu, rindu bertemu denganmu, rindu dengan kekasihnya, yaitu engkau ya Muhammad. Maka di riwayat ini disebutkan Nabi farafa'a basarahu, Nabi melihat menatap ke langit. Dalam riwayat Aisyah, dalam riwayat Muslim, Nabi kemudian didengar oleh Sayyidah Aisyah mengucapkan ar-rafiqul a'la, ilar rafiqil a'la, ilar rafiqil a'la, menuju satu tempat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi memilih, yaitu berupa pilihan untuk menghadap kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ilar rafiqil a'la, ilar rafiqil a'la. Ini diulang-ulang. Dan ini didengar oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan di sini pun di riwayat yang kami bacakan, malaikat Jibril pun
sama dengan apa yang diriwayatkan oleh dari jalur Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi di akhir hayatnya sebelum dicabut ruh beliau yang agung, Nabi mengucapkan ilar rafiqil a'la, ilar rafiqil a'la. Nah, kemudian riwayat yang berikutnya, ini adalah dialog Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril dan malaikat maut. Nah, sebelum ruh itu dicabut, ruh Nabi yang paling mulia di antara ruh manusia, yang menjadi pertanyaannya, alladzi yabhathuhu al-ulama, para ulama membahas, halin Nabi sallallahu alaihi wasallam sakratil mauti, apakah Nabi juga sama dengan manusia secara umum? Apakah Nabi juga mengalami sakaratul maut, Pak? Dan ini bittifaqi jamaahirul ulama, sepakat ulama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla wafatih, sebelum beliau diangkat ruh beliau yang agung, Nabi juga mengalami yang namanya sakaratul maut, Pak. Jadi sakaratul maut itu amun, keumuman semua, likulli insanin libani adami, setiap manusia yang bernyawa pasti akan wafat, dan sebelum wafat akan melalui yang dinamakan sakaratul maut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad ana Rasul sallallahu alaihi wasallam min sakratil mauti, dan Nabi juga merasakan Nabi merasakan bagaimana beratnya sakratul maut. Wa dzalika hatta yasbiru 'alaiha, sehingga sakratul maut ini, Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, orang yang sakratul mautnya berat itu belum tentu su'ul khatimah, Pak. Jadi kalau ada orang sakratul mautnya kok berat begitu, sampai buanjir, keringat, kelelahan gitu, itu belum tentu orang itu orang yang tidak baik. Bahkan wa fi ba'd riwayah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam min alamati husnil khatimah atau min alamati mautil mu'min irquhu. Jadi munculnya keringat, Pak, al-irq. Jadi banyaknya tasilul irq, mengalirnya keringat, itu termasuk tanda orang itu husnul khatimah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai menetes, Pak, bercampur dengan air saking panasnya. Wa fiha, dan di dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang wafat beliau dan inda sakratil maut, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi raqwah. Dan ini di detik terakhir, dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diambil ruhnya, Nabi masih sempat memegang ar-raqwah. Raqwah itu inaun solhir min jildin liyusroba bil ma'. Jadi orang Arab itu punya kantong air, Pak. Kantong air itu kecil, itu biasanya untuk naruh tempat air minum. Yusrobu biha alma. Nah, ar-raqwah ini dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tangan beliau dicelupkan berapa kali, kemudian dilaburkan ke wajah beliau, diusapkan, fayamsahu biha wajhah. Nabi mengusapkan berkali-kali, wa yaqul, sambil beliau mengucapkan kalimat la ilaha illallah inna lil mauti sakarat, hadis sahih. Sambil mengucapkan la ilaha illallah inna lil mauti sakarat, tidak ada Tuhan kecuali Allah, sesungguhnya setiap kematian pasti akan mengalami namanya sakratul maut. Ini menunjukkan hadal hadis ya dulu bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam asoba bihi, Nabi juga merasakan Nabi merasakan juga yang namanya beratnya sakratul maut, Pak. Jadi sebelum beliau wafat, Nabi juga sakratul maut, apalagi kita, Pak. Nabi aja sakratul maut. Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak hadis ke-119, Abu Sa'id Al-Khudri termasuk di antara sahabat radhiyallahu anhum yang diizinkan masuk menjenguk Nabi. Di antara sahabat-sahabat yang sempat masuk ke biliknya Sayyidah Aisyah sebelum Nabi wafat, selain Sayyidina Abdurrahman bin Abi Bakar, ada namanya Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mau'uq. Ketika Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri diizinkan masuk untuk mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bertanya, ya Rasul, engkau juga mengeluh ya Rasul. Jadi mau'uq itu suara yang keluar dari lisan karena menahan sakit, Pak.
Kalau kita ini apa namanya? Mau gitu. Gitu. Kalau orang sakit panas tinggi itu ada kayak gemetar gitu, itu mau. Yu'aku. Yu'aku itu artinya menahan sakit berat yang luar biasa beratnya. Dan Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, ya Rasul, engkau juga menggigil, engkau juga ada suara seperti orang yang merasakan beratnya keadaan sakitmu ya Rasulullah. Maka wa alaihi qatifah. Dan ketika aku lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan ketika sambil mengaduh begitu, kulihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang memegang qatifah, yaitu satu tempat. Qatifah itu kain, Pak. Kain yang terbuat dari bludru, qatifah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di kain bludru ini. Dan aku memegang kain itu dari atasnya. Panasnya tangan Nabi itu sampai memanaskan kain itu, Pak. Al-qatifah. Jadi tangan Nabi ditutup. Jadi qatifah ini menutupi tangan Nabi. Nah, aku pegang itu tidak kena tangannya Nabi, tapi yang aku pegang Abu Sa'id Al-Khudri, yang aku pegang itu qatifahnya. Jadi seperti ini, Pak. Ini begini terus begini. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, itu yang dipegang bukan tangan langsung, tetapi ininya, bludrunya. Itu apa kata Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri? Qatifah kain bludru itu panas. Coba, Pak. Saking panasnya badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kain yang dia jadikan alas untuk meletakkan tangan beliau, aku pegang qatifah atau kain bludru itu, kain itu panas, Pak. Fawajada hararataha fauqal qatifah, dan aku jumpai panas itu yang ada pada diri Nabi, itu aku jumpai di atasnya kain bludru itu. Kain itu menutupi Nabi, aku pegang bukan tangannya langsung, tapi yang aku pegang kain bludru yang menutupi tangannya. Loh, kain itu panas, Pak. Coba kita bayangkan, Pak. Berapa derajat Celcius waktu itu panasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma asyadu harun hummaka ya Rasulullah. Ya Rasul, engkau juga merasakan begini berat ya Rasul. Bukankah engkau seorang nabi, seorang rasul, seorang kekasih Allah? Kenapa engkau ketika menjelang sakit yang begini engkau juga merasakan beratnya penyakit ya Rasulullah? Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, inna kadzalika yushaddadu alaina al-bala wa yudha'afu lana al-ajru. Wahai Abu Sa'id, ketahuilah, setiap orang akan diberikan bala sesuai dengan kadar ukuran martabatnya di hadapan Allah. Maka orang yang paling berat ujiannya adalah nabi-nabi Allah, summal amsal, kemudian orang-orang yang di tingkatan nabi, di bawahnya sedikit, di bawahnya sedikit. Jadi seseorang itu akan diuji oleh Allah dengan sesuai kadar tingkatan keimanan dan agamanya. Maka nabi itu paling tinggi dan paling berat ujiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hatta, wahai Abu Sa'id, ketahuilah, inna kadzalika, sesungguhnya apa yang aku rasakan ini, Allah melipat gandakan beratnya bala ini. Tujuannya adalah wa yudha'afu lanal ajru, supaya Allah ingin aku memiliki pahala yang lebih besar dan lebih tinggi dibanding keutamaan pahala yang Allah berikan kepada umatku. Jadi Nabi SAW diberikan beratnya menjelang sakratul maut itu karena Allah ingin mengangkat, memuliakan dengan semulia-mulia kedudukan yang diberikan kepada kekasihnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis rawahul Al-Hakim. Para ulama seperti Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan hadis ini sahih, tetapi walam yukhrija, Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak mengeluarkannya dalam kitab Jami' Sahih Bukhari Muslim. Tetapi hadis ini sahihun bi syartis shaykhaini, syarat yang untuk menetapkan kesahihan yang dipakai oleh para ulama, yaitu memakai syarat yang digunakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam menetapkan kesahihan satu hadis. Baik, kemudian yang terakhir, Pak, masih seputar di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau merasakan beratnya sakratul maut. Wa fi ba'd riwayah waja'at, dalam surah Qaf ayat 19, waja'at sakratul maut bil haqqi, waja'at, dan benar-benar datang. Sakratul maut bil haqq, sakarat maut itu pasti datang, nyata adanya. Dzalika ma kunta minhu takhid,
Dan itulah kalian yang selama ini selalu menghindari kata Allah. Dan sakratul maut inilah yang kalian berusaha menghindarinya, lari daripadanya. Wa dzalika ma kunta minhu takhid. Dalam surah Qaf ayat 19 Allah berfirman, wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Bahwa sakratul maut itu benar nyata adanya dan akan menjumpai setiap orang yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dzalika ma kunta minhu takhid, dan itulah perkara yang dimana kalian senantiasa berusaha untuk melarikan diri daripadanya. Wal maqsudu bi sakratil maut. Sekarang terakhir, apa sih yang dimaksud dengan sakratul maut? Wa qala Ar-Raghib, Al-Imam Ar-Raghib dalam beberapa keterangan dalam kitab Mufradatuhu, beliau mengatakan sakratul maut itu adalah al-halah, keberadaan atau halatu ta'ridu bainal mar'i wa aqlih, di mana seseorang merasakan ada perubahan terhadap akal dan kondisi kesadarannya dengan kondisi daya ingat dan badannya, Pak. Maka dalam ilmu fikih sakrut itu dari kata sakron, mabuk. Tapi bukan mabuk karena minuman, bukan. Makanya orang sakratul maut itu seperti di antara orang yang sadar dan di antara di tengah orang yang tidak sadar. Wa fi ba'd riwayah, orang yang sakratul maut itu dibuka bainal alamaini. Ketika seseorang sudah dibuka hijab dua alam, satu sisi dia masih bisa melihat alam dunia, satu sisi dia sudah bisa melihat alam gaib. Itu namanya sakratul maut, Pak. Belum wafat, tetapi hijab itu sudah dibuka. Makanya Nabi dalam suatu riwayat bersabda, tidak akan la yamutu al-mu'min hatta yurah maq'adahu fil akhirati. Tidak akan seseorang beriman itu meninggal kecuali dia sudah ditunjukkan tempatnya di akhirat. Hatta yurah, diperlihatkan. Artinya apa? Sebelum roh itu dicabut, dia sudah bisa melihat alam gaib, Pak. Kenapa? Hatta yurah maq'adahu fil akhirah. Maksudnya dia diperlihatkan surga, Pak. Nah, itu sakratul maut. Makanya di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat-riwayat yang walaupun ada yang dhaif, ada yang sahih, di mana beberapa riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang yang sakratul maut itu sudah bisa melihat alam gaib. Contoh dalam kitab Hayatus Sahabah, ada seorang sahabat yang sahabat ini dinamakan Abu Dujanah atau pendekar yang berikat kepala merah, dikenal dengan pendekarnya Nabi yang selalu memakai ikat merah. Ini Abu Dujanah. Wakana Abu Dujanah indan nasih. Ketika beliau menjelang wafat, datang Abu Ayyub Al-Ansori menjenguk beliau. Ketika Abu Ayyub mentalkinkan Abu Dujanah dengan talkin kalimat kul la ilaha illallah. Ya Aba Dujanah, kul la ilaha illallah. Faqala lah. Jadi ini sahabat Nabi, Pak, Abu Dujanah ini ditalkin sama Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansori dalam kitab Hayatus Sahabah. Syekh Yusuf Al-Kandalawi menukil riwayat ini. Ya Abu Dujanah, katakan la ilaha illallah. Wa qala la. Tidak. Abu Ayyub semakin bingung. Sampai 3 kali kul la ilaha illallah wa qala la. Tidak. Sampai 3 kali kul la ilaha illallah wa qala Abu Dujanah la. Tidak. Setelah itu Abu Dujanah siuman, Pak, dari keadaan sakratul mautnya, sempat sadar yang kedua. Kemudian ketika beliau siuman, Abu Ayyub nanya, wasala Abu Ayyub, ya Aba Dujanah, apa yang terjadi denganmu ketika aku talkinkan kalimat la ilaha illallah 3 kali kau menyebut la? Tidak. Faqala Abu Dujanah, ya Aba Ayyub, ketahuilah olehmu ketika kamu ada di sisiku, aku tahu kau mentalkinku, tapi sebelah kiriku ada setan laknatullah yang ia memaksaku untuk mengatakan Tuhan itu ada 2. Kul ilaha isnisnain. Maka aku katakanlah. Ketika aku mengatakan tidak, aku menjawab perkataan setan. Berarti dalam kondisi sakratul maut itu Abu Dujanah sudah bisa melihat wujud setan, Pak. Jadi inkasyafat
dibuka dua alam. Satu sisi beliau melihat Abu Ayyub alam dunia, satu sisi dia melihat setan itu alam gaib. Nah itu keadaan sakratul maut itu seperti itu Pak. Dan kita tidak perlu membahas seperti apa sakratul maut karena itu kajiannya di kajian tasawuf, termasuk dalam kitab At-Tazkirah Al-Imam Al-Qurtubi membahas secara panjang lebar mengenai apa itu sakratul maut, tanda-tandanya dan seperti apa perjalanannya. Dan kita bicara sirah lebih kepada perjalanan Rasulullah SAW. Dan ini kita belum membahas pas detik di mana Rasul SAW dibawa oleh malaikat maut ruhnya. Kita masih peristiwa-peristiwa yang mengikuti sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Demikian karena jam 6 lebih 2 menit. Sebentar lagi kita masuk waktu isyraq. Sebelum kita sholat sunnah 2 rakaat untuk mendapatkan pahala haji dan umrah tamaman sempurna 3 kali kata Nabi, maka kami persilahkan fal yatafadhal man arada su'al fal yusir bisababatih. Barang siapa yang ingin bertanya maka silakan untuk memberikan isyarah dengan jari atau dengan apalah terserah. Monggo Pak, silakan Pak Haji. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat baik. Wa fi ilmil mustalahil hadis, dalam ilmu mustalah hadis ini macam-macam Pak. Yang dikatakan hadis itu hampir sama dengan sunnah. Ma usnida ilan nabi sallallahu alaihi wasallam aqwalan au af'alan au takririan kana. Setiap sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, kejadian-kejadian yang menimpa pada Nabi atau diamnya beliau terhadap satu hukum, dan itu dinisbatkan, disandarkan kepada beliau, itu namanya hadis atau juga dikatakan sunnah. Nah, berjalannya waktu ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi wafat, maka para ulama berinisiatif membedakan mana Al-Quran, mana hadis kalam Nabi yang bukan Al-Quran. Maka dibukukan At-Tadwin atau Tadwinul Quran, Quran dibukukan. Nah, hadis pun dikumpulkan. Nah, bersamaan dengan waktu, maka hadis ini dalam rangka untuk asyianah, penjagaan keotentikan ucapan sabda-sabda Nabi atau perbuatan beliau, karena ia menjadi marja masadirul ahkam, maka para ulama memberikan penelitian atau penelitian tentang syarat-syarat apakah hadis itu bisa diterima atau tidak. Makanya para ulama memberikan standar hadis itu ada 3 secara umum. Pertama sahih, yang kedua hasan, yang ketiga dhaif. Nah, untuk masalah hukum, sepakat ulama, al halal wal haram, sah batalnya ibadah, halal haramnya berupa muamalah, makanan, minuman, semua ini harus sahih Pak. Jadi al istidlal untuk menggali satu hukum mengenai hukum halal haram, sah batal, ibadah, akidah, maka yang dijadikan standar harus hadis sahih. Nah, para ulama juga membolehkan menggunakan hadis hasan. Nah, yang tidak diterima dalam masalah pokok-pokok ajaran itu adalah hadis dhaif. Hadis dhaif itu hadis yang tidak sempurna, syarat yang memenuhi yang ia menjadikan sebuah hadis itu sahih. Akan tetapi walaupun hadis itu dhaif, kama qalahu al-Imam Abu Zakaria bin Sharaf An-Nawawi fi muqaddimati kitabih Al-Adhkar An-Nawawiyah. Imam An-Nawawi dalam muqaddimah kitab-kitab beliau, termasuk dalam kitab Syarah Al-Adhkar, Ibnu Ulan juga mengutip perkataan Imam Nawawi, la ba'sa bi a'mali hadisid dhaif fi fadilatil a'mali fit targhibi wa tarhib. Tak masalah Pak mengamalkan hadis dhaif dengan syarat yang pertama, hadis itu bukan dhaif sekali, bukan hadis maudhu, bukan hadis yang disinyalir itu dusta, bukan ucapan Nabi.
Tapi kalau dhaif, ini ucapan Nabi tapi diragukan keabsahan periwayatnya. Yang penting bukan dhaif sekali. Nah, kalau hadis dhaif dalam masalah keutamaan amal, boleh. Dalam masalah keutamaan amal itu, contoh, barang siapa yang sholat sunnah di jam sekian, nanti pahalanya sekian-sekian. Itu ada beberapa riwayat keutamaan ibadah. Sedekah di hari Jumat. Kemudian banyak sekali Pak tentang hadis-hadis seperti itu. Dan banyak hadis yang dhaif. Nah, dalam hal ini para ulama boleh Pak. Walaupun sebagian lagi teman-teman, bukan teman-teman, ada ba'dul ulama seperti yang menisbatkan kepada as-salafiyun, orang-orang yang menisbatkan pada pemahaman salafi, pokoknya kalau tidak sahih maka tidak dipakai. Tapi kami secara umum Ahlussunnah wal Jamaah memilah dan memilih kalau dalam pengamalan hadis dhaif, selama bukan menyangkut masalah yang usul dalam agama, bukan masalah pokok din seperti halal haram, hukum sah batal dalam ibadah, tauhid, maka tak masalah, la ba'sa bih, sebagaimana ini penjelasan Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, atau yang dikenal dengan Imam Nawawi, pendekarnya ulama di madhab Syafi'iyah, orang Damaskus, orang Syria, ulama yang luar biasa keilmuannya. Demikian Pak. Wallah. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin wa iyyakum. Nggih, mustahdar. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wa yusannu talqinul mayyit, dan disunahkan mentalkin mayit. Satu. Wa naqala al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani fi kitabih Bulughul Maram. Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengeluarkan satu hadis dalam kitabnya yang bernama Bulughul Maram fi Adillatil Ahkam. Hadis ini bunyinya begini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lakinu mautakum bila ilaha illallah." Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Hadis sahih. Talkinkan olehmu mayit-mayit atau orang yang meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Wahtalafa al-ulama. Talkinkan olehmu kalimat la ilaha illallah pada orang-orang yang akan meninggal. Lakinu mautakum ini berbeda ulama dalam memahami. Ada mengatakan talkinkan la ilaha illallah kepada orang yang akan meninggal, sakratul maut. Yang kedua, talkinkan la ilaha illallah kepada orang yang sudah meninggal, artinya indal qabri, di atas kuburan. Makanya dalam madhab Syafi'i ada sebagian qaul tetap yang mengatakan dianjurkan membaca talqin mayit. Kita kadang kalau di kuburan kan ada Pak yang wahai fulan bin fulan gitu. Nah, itu berdasarkan hadis ini. Tetapi yang paling masyhur, para ulama mengatakan kalau ingin mentalkin orang yang sakratul maut, maka hendaknya dengan ucapan la ilaha illallah. Ini yang paling masyhur Pak Haji. Dalilnya mana? Riwayat Abu Dawud, "Maka fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa di akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Dijamin Pak, pasti masuk surga. Yang pertama, "Maka fi akhir hayatihi ya'lamu bi annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Rawahu An-Nasa'i. Hadis yang kedua, barang siapa yang tahu di akhir hayatnya ada pemahaman pengetahuan tentang la ilaha illallah itu nyentel dan masih tetap sampai akhir hayatnya kalimat la ilaha illallah, maka ia akan menjadi calon penduduk surga. Jadi membimbing la ilaha illallah itu tujuannya apa? Supaya di akhir hayatnya tadi ada maujud al-kalam, dia ada ucapan la ilaha illallah. Satu. Yang kedua, Imam Nawawi dalam ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengomentari kalau orang itu sudah napasnya ngos-ngosan, khaufan liqatil kalimat, maka baiknya lakinu bi ismil a'dham. Jadi kalau orang itu ditalkin la ilaha illallah, takut nanti la ilah terus kok meninggal gitu, itu kan justru malah buruk, tidak ada Tuhan, kan begitu.
Nah, kalau ini dikhawatirkan terjadi karena nafas itu sudah Senin Kemis, Pak. 1, 2, 1. Maka lakinu bi ismil a'dzam, talkinkan Allah. Jadi bisikan, Pak, Allah, 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 begitu. Kita sudah lihat, makanya orang yang nungguin orang mau meninggal itu dilihat kondisi juga. Kalau masih agak kuat, waktu sakaratul maut, bimbing dia, la ilaha illallah, Pak. Moco la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, ulama, ketika seorang yang sudah sukses mengucapkan ini, jangan diajak bicara lagi, Pak. Diam aja udah, nunggu malaikat Israel menyelesaikan tugasnya. Jangan, ini udah bicara la ilaha illallah diajak ngobrol, Bah, sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bah, kamu masih ingat aku enggak, Bah? Aku putumu loh, Gado. Jadi nanti banyak sekali ucapan gitu. Jadi ketika sudah sukses mengucapkan kalimat itu, maka cut, stop. Tidak perlu ada pembicaraan-pembicaraan yang lain. Maka bimbing aja, baca Yasin, baca dan yang lain, supaya apa? Untuk litashil, memudahkan yang melakukan sakaratul maut itu, Pak Haji. Jadi paling utama la ilaha illallah. Tapi kalau kondisi orang yang sakit sudah begitu ala halati ta'ab, sudah lelah sekali, maka yang paling utama Allah. Allah, 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 terus sampai benar-benar dia tidak diganggu oleh setan laknatullah. Dalam kitab Taqaiqul Akhbar itu ada satu riwayat, dan dalam kitab At-Tadhkirah juga disebutkan betapa beratnya orang sakaratul maut. Tapi ini tidak kita bahas di sini, kapan-kapan aja, Pak Haji. Yang intinya begitu, la ilaha illallah kalau kondisinya masih kuat. Kalau sudah napas satu-satu, talqinnya Allah bi ismil a'dzam, ismul jalalah. Jadi Allah, 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 begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, Pak Haji. Cukup, Pak Haji. Baik, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.